لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah mentanggupi kepada kita kesempatan sehingga kita dapat bermulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang kagumi oleh Allah hidup di dunianya kita pergunakan untuk selalu bermulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehingga bukan haru-hara dahsyat kubur cukup gawat, sehingga kita buka dalam kitab seandainya kita nyoba lewati sebuah kubur dituduh oleh Allah kiban haru-hara yang dialami ahli kubur, nyo sungguh asal kita duruh dari dunia hana terasa yang dahsyat siksa kubur yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nyoba kesempatan hidup yang diberi oleh Allah baik kita sia-siakan. Karena baru tak tahu nikmat hidup ketika mati, baru tak tahu nikmat sehat ketika sakit, juga baru tak tahu nikmat gasir, nikmat kaya ketika kita gasir. Maka mari sama-sama kesempatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari kita pergunakan kepada tempat yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tamohon sabi Allah agar kita selalu istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat berkirim salam anak wasi kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang nabi yang menjadi panutan bagi umat manusia, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kebin-kebin pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang bagus, menyertai dalam kehidupan Rasulullah seluruhnya. Apapun yang dibuat oleh Rasulullah menjadi panutan bagi kita, menyertai pegah etika ataupun adab yang dipraktek oleh Rasulullah yang cukup dia. Di antara lain nasabah kisah Pak Siuro dan Kaziro Tibro, Rasulullah tidak semayang masjid. Jadi ketika Rasulullah tidak semayang masjid, Nasiro Yahudi sikap dipreh untuk dihrom sesuatu pada Nabi. Ada kala baca yang dihrom kepada Nabi, tetapi Nabi hanya tetap melanjutkan untuk beribadat kepada Allah. Hingga bahasa Buhoro ketika Nabi tidak hanya dihrom oleh Yahudi, sehingga hira Nabi nyopo Yahudinya yang biasa dihrom itu, sehingga dia bersemayang Nabi kita yang sahabat, sehingga dia oleh sahabat Yahudinya wahai Rasulullah kasakit orangnya, makanya hanya dihrom sesuatu kepada roh. Jadi kita kadang kibat etika Rasulullah. Ketika Yahudinya sakit dan malah Rasulullah tidak balas dendam, tetapi Rasulullah tidak mau Yahudinya untuk yang kunjung. Getok-tok pintu oleh Rasulullah. Ditanya oleh Yahudi, "Soywa." Dijawab, "Lun Muhammad." Hingga Yahudinya terkejut. Ya Yahudinya, "Johan Ali." Orangnya lu kaluju. Berapa sampai di roh Nabi ketika orangnya sakit dan jatuh Nabi. Urang yang pertama itu adalah urang yang di roh Yahudi. Itu yang oleh Yahudi kalau kesempatan untuk balas dendam. Johan Ali kaluju. Sehingga itu ketemu dalam Rasulullah bukan dibalas dendam, tetapi disanjung Yahudinya, diperai jiwa Yahudinya, hira Yahudi di luar logika yang diprediksi oleh Yahudi, yang diprediksi oleh Yahudi bahwa akan dibalas dendam, tapi nyata disanjung Yahudinya guna berbagai boleh. Akhirnya dari etika yang dipraktek oleh Rasulullah, Yahudi yang hijau jawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orangnya lagi saksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan akibat etika yang dipraktek oleh Rasulullah, sehingga Yahudi yang merupakan dihrom sampai Nabi, yang hanya beriman kepada Nabi, tapi orangnya beriman
Nabi, dengan etika yang dipraktek oleh Rasulullah. Maka katanya orangnya umat yang akhir zaman, maka mari sama-sama katanya nak praktek etika yang kali dipraktek oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata taklim wa ikraman pertama sekali kepada guru-guru yang di tempatnya dan kepada hakim masjid, yaitu aku dan doa Allah semoga bersehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutnya kunjung anak rasa bahwa Ramadan ke-20 anak rasa mulia yang sangat agung di sisi Allah karena dilagi izin. Dukna keagungan bulannya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipegang oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna ummati an takuna sanatu kullaha Ramadan." Seandainya ditipu pemandang yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu oleh Rasulullah, yang sungguh umat akan dicita-cita bersito dan juga di Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi ditipu oleh umat bahwa dalam bulan Ramadan lepas pahala dan sejuta kebaikan yang diberi oleh Allah, khususnya pada bulan Ramadan yang hanya diberi pada bulan-bulan lain. Menyatakan pegang kelebihan bulan Ramadan yang cukup le. Cuma lu tuan waktu yang sangat singkatnya lu pegang tentang kelebihan Ramadan yang lencok ke poin. Adapun poin yang pertama, pada bulan Ramadan satu malam yang dikenal dengan malam qadar. Pakan kebunan malam qadar yang tafsir di dalam kitab Sawi, makna malam qadar adalah malam yang pada malamnya Allah mentakdirkan rezeki katanya, ditakdirkan jodoh katanya, ditakdirkan ajal katanya, mati katanya. Maka kekudret malam qadar artinya malam ditakdirkan ajal katanya dan rezeki katanya dan jodoh katanya. Maka pada malamnya seandainya katanya tak pun ibadah nyo bandingan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Nyo halnya sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Inna Anzalna. Bukan dalam suratnya bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan bandingan 1000 bulan, menyatakan dengan pun 80 tahun. Malam 80 tahun. Mereka untuk tani badan umur katanya kadang mana tu 80 tahun. Bahkan pengamanan karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "A'malu ummati ma baina sittina wa sab'ina wa qala ma yajuzu zalik." Jadi umur umat lo dikul oleh Rasulullah itu berkisar antara 60 dan 70. Dan sedikit umur yang melewati 70 betul. Ini berarti pak umur bonus. Berarti paling kurang umur katanya 60 tahun lagi diri Rasulullah. Maka menyanyi umur balik katanya 60 tahun, menyatakan malam kadarnya sama dengan lagi daripada 80 tahun. Dan salah satu keistimewaan yang diberi oleh Allah khususnya kepada umat Muhammad di dalam bulan Ramadan dan hanya bulan-bulan lain. Walaupun pendapat di dalam kitab bahwa nasib malam qadar ke bulan Ramadan tapi bulan Rajab, tapi yang syak juga pendapat yang mana sesuai dengan undang-undang yang kuat bahwa malam qadar yang khususnya terdapat di dalam bulan Ramadan dan terdapat pada 10 yang akhir malam kecil 20 saat 20 25 27 dan 29. Berbicara masalah Lailatul Qadar, maka sehingga diberi oleh Allah kepada umat Muhammad malam qadar asal usuli yang kembali kepada sebuah sejarah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Muqashafatul Qulub atau buka kitab Qisasul Anbiya. Ini yang diceritakan. Jadi ini adalah sebuah riwayat bahwa malam Ramadan tepatnya Rasulullah duduk dengan sahabat. Dengan kedua sahabat tiba-tiba Rasulullah tersenyum kedua. Sehingga katanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa sehingga tersenyum
Dijawab oleh Rasulullah. Saatnya dipenuh oleh Allah kepada Nun, yaitu uro kiamat, di mana bak uronya seluruh nabi beserta umat mengikut untuk dalam surga. Tetapi nasib nabi yang namanya yaitu Syama'un Al-Ghazi dengan gagah perkasa ke dalam surga siro itu. Sehingga katanya oleh sahabat, putra umat amalan Syama'un Al-Ghazi. Dan so Syama'un Al-Ghazinya dijawab oleh Rasulullah. Syama'un Al-Ghazi merupakan siro manusia yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel, yang merupakan siro nabi yang diberi oleh Allah cukup mukjizat. Di antara mukjizat Syama'un Al-Ghazi, dia dapat melunakkan besi. Kita dia tak perlu nak besi, dia tak perlu akui. Tetapi Syama'un Al-Ghazi dengan gemat leleh akui, leleh usaha. Dan mukjizat yang diberi oleh Allah yaitu sanggup gerobohkan bangunan. Ada gede pamadi masjidnya dan bangunan lain. Itu hanya payah tak sampai untuk darubah. Tapi menyana Nabi Syama'un Al-Ghazi gemat atau duduk bangunan masjidnya yang buat mukjizat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia memiliki secret senjata yang senjata dari Geraha Muda. Geraha Muda adalah tulung itu, yang mana juga diberi mukjizat oleh Allah bahawa tulung mudanya ketika agaknya gerah diberi yang mukjizat, dan ketika dia tulung mudanya dia biasa untuk tujuh makanan yang buat mukjizat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan mukjizat yang diberi oleh Allah dan kekuatan yang diberi oleh Allah, kan dipergunakan buat jalan yang merupa Allah, tetapi dipergunakan untuk berperang burung-burung yang hampir beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bahasanya Raja Bani Israel hanya fikir dibaca tak tundukkan itu Nabi Syama'un Al-Ghazi. Sehingga itu rapat dihul bina kabinet kerajaan, dimusyawarah sehingga kesimpulan ini ada. Jadi Nabi tawar ganjaran semangat yang sanggup Nabi Syama'un Al-Ghazi di hadapan Lut, dia akan lebih intan dan mutiara. Sehingga dia memberi tawaran oleh raja yang tergiur adalah Purmohara itu Purmohara ke Syama'un Al-Ghazi. Maka cakap lagi nama perhiasannya itu hanya kada, jadi tetap tergiur. Akhirnya dari Purmohara Syama'un Al-Ghazi kita cara dia diwawancara untuk berempuk Syama'un Al-Ghazi untuk lomba di hadapan raja. Hingga Pak Malam pun mengikat garanti, waktu mengikat garanti menyapa Nabi Syama'un Al-Ghazi. Namun kira api lagi ditanya kalau biasa, kalau layak putuh nanti. Malam kedua mengikat dengan kalau layak putuh tu. Hingga hari fikir dia pun kita yang gerayulah Nabi Syama'un Al-Ghazi karena pokoknya sayang ke putuh orang pegang menyegata ingin rumput Lut dan lemah Lut, ikat Lut dengan Lut sendiri. Karena dalam riwayat Nabi Syama'un Al-Ghazi banyak. Sehingga dibuka rahasia Pak malam ke selanjutnya diikatlah Nabi Syama'un Al-Ghazi dengan Lut. Maka juga ini ada tanda kesimpulan mengacak itu. Jadi kita orang mereka rahasia Maurino. Karena menyebutkan rahasia Maurino itu tetap show. Ini berbuka apa? Kalau apa tetap berbuka apa? Tetap show rahasia. Mereka kalau mampu yang berbuka apa? Itu yang tidak berbuka apa? Apa yang mana tetap berbuka apa? Jadi gara-gara berbuka rahasia Maurino musyawarah akhirnya diikat sehingga Nabi Syama'un Al-Ghazi sanggup hidup terus. Sehingga jika lapor raja sehingga dicop Nabi Syama'un Al-Ghazi dibawa di istana. Singkat cerita disiksa Nabi Syama'un Al-Ghazi sehingga dia disiksa cukup berat memohon kepada Allah oleh Syama'un Al-Ghazi sehingga lebih kekuatan yang lain oleh Allah. Yang diikat juga putuh dan istana rajanya rubuh gara-gara kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mati raja dan permohonan dunia ini Allah akan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 1,000 bulan, iaitu 80 hektar, yang mana ibadahnya uroji berpuasa dan berjihad pada jalan Allah, dan malam ini adalah ibadah malam. Sehingga keduanya para sahabat ingin, para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu ingin sih beribadat kepada Allah selama 1,000 bulan. Sehingga Rasulullah terdiam. Nasi
inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kemudian asal usul sehingga diberi oleh Allah keistimewaan umat Muhammad. Nah, sabo malam menyertai tak ibadat bertepatan pada malamnya sama dengan tak ibadat kepada Allah selama 80 tahun. Yang perbandingan yang diberi oleh Allah khususnya kepada umat Muhammad. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang pertama. Poin yang kedua tentang kelebihan Ramadan, juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha fi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Jadi seorang yang senang dengan bekerja dalam bulan Ramadan, tapi senang sebelum bulan Ramadan, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dipengaruhi oleh Allah dalam neraka. Manusia dipengaruhi oleh Allah dalam neraka, otomatis wajib syurga. Karena sikap apa kan? Yang ke neraka pasti syurga. Menyatakannya yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dipengaruhi dalam neraka. Cuma senang iman yang maksud dalam hadis, kan senang bulan Ramadan na ibu gaji dia pun, kan senang na minggu dia pun, na naik tulis segala macam. Kan yang maksud senang oleh Rasulullah. Karena senang dengan taman bulan Ramadan dan makanan yang adalah hanya urusan duniawi. Artinya menyatakannya tak perlu makanan, hanya tadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya sia-sia betul tak perlu makanan. Kalau dia tak perlu makanan, hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma senangnya iman, senang datangnya bulan Ramadan gara-gara bulan Ramadan dijanjikan pahala oleh Allah lebih berbandingan daripada bulan lain. Maka alangkah bahagia katanya yang ketika sebelum kita bulan Ramadan merasa senang, ingin sekali katanya dalam bulan Ramadan dan tingkatkan amalan-amalan kebaikan. Contoh pemaji, alhamdulillah lagi semuanya katanya katanya masjid. Dia katanya yang hadir masjid kan heboh bagi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama katanya kagumi fadilah sembahyang awal waktu. Menyatakan kagumi fadilah sembahyang awal waktu, dia akan termasuk katanya urut yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dalam sebuah hadis yang dirujuk daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi katanya Rasulullah katanya Rasulullah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulun temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah, amalan yang sangat dicinta oleh Allah. Qala, dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Jadi sembahyang tepat pada waktu adalah buat yang sangat dicinta oleh Allah. Manusia Allah yang cinta. Hanya aku yang lagi lebih beda pun banding ngaji lagi zero pun cinta dia kaya. Hanya aku yang lagi lebih, aku yang aku bejuk tanya. Hanya aku kaya. Tapi kau yang cinta tanya adalah Allah. Allah yang beri kehidupan katanya, yang beri rezeki tanya. Tapi tiba-tiba Allah bercinta kepada tanya, maka katanya sungguh dalam kehidupan dan keistimewaan daripada burung yang lain. Yang kedua katanya oleh Abdullah bin Mas'ud, qultu tumarayu, dan tolong wahai Rasulullah buat yang sangat dicinta oleh Allah. Wala beliau oleh Rasulullah yaitu birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian katanya oleh Abdullah bin Mas'ud, tolong beliau oleh Rasulullah al-jihadu fi sabilillah. Jadi nak heboh amalan yang heboh amalannya sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua kita kata masjid lebih kelebihan adalah fadilah tempat. Karena menyatakan semai rumah otomatis haji dan itikaf. Menyatakan masjid tempat yang haji dan itikaf. Disampai katanya lebih pahala awal waktu dan lebih pahala tayyib itikaf. Yang ketiga sembahyang berjamaah, yang mana bukan sembahyang jemaah lebih afdal bandingkan sembahyang sirah 27. Yang 27 kan 2 rakaat subuh hari 27. Tapi lebih 27 oleh Allah berrukun. Jadi seandainya kita pemaji tak perlu dan sembahyang makruh. Contoh, gelong ibu gerukuk awal gerukuk ayo. Yang hukum ibu makruh. Bukan dalam kita
petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haba Rasulullah hadis beliau man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nira. Kata kita tanya apakah betul hadisnya? Yang yakin adalah Rasulullah. Hanya mungkin salah. Itu dalil di nasabah riwayat di dalam kitab Durratul Nasihin itu boleh. Jadinya balasan orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Nasabah riwayat siro pemuda yang pakaiannya lesu, artinya berbut yang hajatah. Tapi yang istimewa dari pemudanya, tahu istimewa setiap tahun ada nama menyambut bulan Ramadan. Dia di mana dengan cukup leh pakaian cukup leh pakai dibuh bagi-bagian dengan senang datangnya bulan Ramadan. Itu dilakukan sehingga berselang waktu akhirnya pemudanya meninggal. Hingga ini salah sira ulama kasih malam melemput bahawa sira pemudanya berada dalam surga dengan mahkota yang cukup indah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertanya oleh ulamanya, wahai pemuda, putra amalan yang telah dilakukan sehingga diberi oleh Allah keistimewaan yang luar biasa. Dijawab oleh pemudanya, belum ada keistimewaan yang lain selain hanya ketika belum dalam bulan Ramadan sapi-sapi belum senang hati dan belum putih pakaian lukuh wangi-wangian dengan menyambut bulan Ramadan. Maka dari sini dapat dipahami bahawa hadis Rasulullah yang kedua farihanya pasti adalah orang-orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan yang diberi oleh Allah syurga. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua tentang fadilah bulan Ramadan dipegang di dalam kitab bahawa orang yang berpuasa betul-betul dalam bulan Ramadan. Kan puasa sekedar diri berat, tapi seluruh anggota puasa, mata puasa, jari puasa, kaki puasa, lidah puasa, dan bukan sekedar puasa mata, tetapi beramal pemantang yang terkandung kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Yang bukan dalam kitab urungnya lebih awal dalam surga dibandingkan urung yang syahid. Padahal menyatakan urung syahidnya cukup kelebihan. Siapa urung syahid yang gugur di jalan Allah, dia 70 demi tiket untuk dalam surga yang lain gara-gara si urung syahid. Umpamanya dalam keluarga dia nasi urung yang syahid yang demi tiket oleh Allah 70 gara-gara banyak untuk dalam surga. Tetapi orang yang puasa bulan Ramadan dan mengamalkan kumantang yang terkandung di dalam bulan Ramadan lebih awal dalam surga banyak dibandingkan dengan urung syahid. Kita simak sebuah sejarah yaitu melempar Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah itu salah satu sahabat Nabi yang sebelum yang dijanjikan oleh Allah dalam surga. Melempar tentang dua orang pemuda yang dalam Islam, yang dua orang pemudanya cukup kaya, yang gabung di Bali ke Bali tengok, tapi dari suku Quraish bukan ada kita. Ketika dalam Islam dan orang kaya selalu membantu Rasulullah, sehingga masyarakat dipakai oleh Rasulullah untuk berjihad pada jalan Allah. Sehingga dua orang pemuda itu sama-sama berjihad pada jalan Allah. Sehingga salah satu dari dua orang pemuda itu gugur bak jalan Allah, artinya syahid. Dan sehingga itu menunggu situn artinya merupakan bulan Ramadan juga dan waktu merupakan bulan Ramadan mengamalkan kumantang yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Olehnya meninggal gara-gara sakit di dalam rumah. Kembali kepada keluarga Talhah bin Ubaidillah. Waktu keluarganya duduk di pintu surga, bukan dalam kitab. Waktu duduk di pintu surga terdengar dalam surga dihoi. Oh, burung yang puasa kena nama dalam surga. Sehingga bagai-bagai burung yang puasa meno itu dua pemuda meno yang singgau meninggal gara-gara sakit tapi dia berpuasa namun itu dalam surga. Yang singgau itu mungkin lihat suara dalam surga meno roh ke masa nama. Yang syahidnya kalau masa nama. Sehingga terkejut Talhah bin Ubaidillah. Menceritakan terdeponya para sahabat. Hampir sahabat, masa orang yang puasa lebih awal dalam surga dibandingkan orang syahid? Karena fadilah orang syahid itu cukup dah, bahkan 70 tiket lebih umur lain. Sehingga hampir sahabat. Sehingga tersebar beritanya terus berita pada Rasulullah bahawa lumpur Talhah bin Ubaidillah
orang yang puasa lebih awal dalam surga daripada orang yang syahid. Sehingga waktu roh habanya Pak Rasulullah, dulu adalah Rasulullah ini masjid lagi tanya, dulu tentang lempo Talha bin Ubaidillah. Dinyatakan oleh Rasulullah bahawa betul lempo Talha bin Ubaidillah yang betul orang yang puasa lebih awal dalam surga daripada orang syahid. Sehingga para sahabat baru tahu memang betul lempo Talha bin Ubaidillah. Bahkan dilanjutkan oleh Rasulullah, orang yang puasa bulan Ramadan diamalkan kumantan yang terkandung bulan Ramadan, dia jauhkan dengan syahid lebih jauh di antara langit dan bumi, lebih jauh antara golongan malam perbedaan. Yang paling kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang puasa. Hadirin sidang Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir tentang fadilah puasa, beliau pegang di dalam kitab yaitu somata yang mulia bulan Ramadan itu akan diberi oleh Allah derajat yang tinggi. Tak mulia bulan Ramadan. Dibaca tak mulia bulan Ramadan, kata tenet tak puasa, kata tenet tak puput kementerian yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Juga terdapat sebuah sejarah nasibnya majusi pada zaman Rasulullah yang majusinya sangat taat kepada agama Roy. Lagi dia orang taat, tapi majusinya agama yang salah. Si majusinya nasi rohan agam. Pak Siro anak agam majusinya di paju makanan gede. Lagi dia memaji paju makanan gede rabu. Bertepatan baru puasa. Sehingga ijak majusinya ayah anak Mekno dia anak Roy yang paju makanan pak belum puasa dengan tujuan di majusinya menghormati bulan Ramadan. Sehingga lebih anak Roy berformo hingga berselang waktu. Akhirnya si majusinya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia majusinya, daerahnya Nasirah ulama melempar bahawa majusinya berada dalam surga dengan mahkota yang cukup indah dan istana yang cukup megah. Lalu ulamanya, karena ulamanya berinya sirah majusi, sehingga kehampiri majusinya. Bukankah ada sirah majusi? Ia jauh dari majusinya. Tetapi pakar Cidro itu berada dalam surga dan keistimewaan yang diberi oleh Allah luar biasa. Dijawab di majusinya. Lu memang dalam dunia Cidro majusi, tetapi gara-gara lu mulia bulan Ramadan, maka ketika lu ditarik nyawa oleh malaikat, yaitu ketika sakratul maut, maka ada suara hati bukan dalam kitab suara dari langit. Wahai malaikat, berkata biarkan jin mati dalam keadaan manusia, maka beri kemuliaan yaitu dalam Islam. Maka dengan sebab di pemulihan Ramadan, maksud majusinya ketika ini terbit nyawa, maka ditunggu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kelebihan gara-gara di pemulihan bulan Ramadan. Yang untuk majusi yang pemulihan bulan Ramadan kiban diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang dari pun lahir ke Islam, dari keturunan Islam, datang bulan Ramadan dan pemulihan bulan Ramadan, maka sungguh dua hal yang luar biasa yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa Allah SWT agar penonton yang terkandung bulan Ramadan buruh dan kut, buruh dan baca Quran, buruh dan berzikir, agar supaya kita sehingga menyesal. Akan menyesal ketika ditarik nyawa. Karena menyebutkan nyawa jika kita akan diputus oleh Allah amalan-amalan yang kita buat. Yang punya kami menyesal hanya guna. Tahu dalil hukum, tahu satu kisah yang ketika getari nyawa, urunya menyesal wanita yang kubur. Ini juga salah siro sahabat Nabi yang mungkin cerita kalau untuk pidato, itu yang bernama Syu'bah. Syu'bahnya merupakan sahabat Nabi yang kemudian tim sampai berjamaah dengan Rasulullah SAW dan kemudian duduk satu masjid sampai. Dan jauh rumahnya dengan masjidnya hijau perjalanan. Ini yang tanya dari pusaka yang benar. Dan tim sampai berjamaah Rasulullah. Sehingga Pak Sahabat Rasulullah lagi nya bukan dari Rasulullah Rasulullah hanya bersyukur. Sehingga Rasulullah berpray dia kadang gelar terus. Hingga berpray hanya terus syukurnya. Hingga dilanjutkanlah sembahyang subuh. Bila sembahyang subuh bertanya kepada Rasulullah, wahai sahabat dan sona putra berita syukur pekan hanya kejak sembahyang subuh orangnya. Sehingga salah seorang sahabat menjawab,
oh anak kamu juga iman berita syubhat. Sehingga dicari tahu oleh Rasulullah empat keberadaan umur syubhat. Sehingga Rasulullah para sahabat di zaman semua lagi bertanya, berjaya umur syubhat. Ia maksudnya gede menempuh sekali. Roh gede sudah tahu itu berjauh dari rumah. Gede oleh Rasulullah, oh syubhat maknanya anak gede masjid. Berjauh dari rumah syubhat hanali meninggal dunia. Sehingga di rumah syubhat ditanya hal yang janggal yang terjadi ketika syubhat ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah katanya di rumah syubhat Rasulullah, ya Rasulullah, ketika syubhat menolong itu nyawa kenal heboh kejanggalan. Yang pertama kulli syubhat ya Allah bahkan hal lebih juga. Yang kedua ya Allah bahkan hal yang baru. Yang ketiga ya Allah bahkan hal baru. Sehingga gitu dari Rasulullah. Yang syubhat ketika ditarik nyawa oleh kali maut diberi oleh Allah bandingkan pahala yang kubur dikunyah semasa hidupnya. Ketika hidupnya kemudian kerja masjid seluruh hijab perjalanan habis. Maka ketika diberi amalan kebaikan hijab perjalanan sehingga syubhat ya Allah bahkan hari kehidupan dan boleh pun hijab menerima hijab diberi karena wajib diberi bandingkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenai ya Allah bahkan hal yang baru. Menjawab dari Rasulullah syubhat dan sama semua pas semuanya cukup sejuk. Jadi pakai baju dua lapis syubhat. Baju dalam baju baru, baju luar baju yang muha. Karena di Arabnya adalah subuh nyupi dan angin tiga gaya mabe daripada guru-guru pasir. Sehingga pakai baju yang lesu, baju yang harga. Sehingga untuk pertengahan jalan nasi roh yang cukup sejuk, ukuran rapat di situ. Sehingga kesulah baju yang muhanya tujuh muha yang cukup sejuk harga. Sehingga pada diberi amalan oleh Allah pahala jum bajinya betul syubhat. Ya Allah bahkan hal yang baru tujuh, bahkan yang baru tujuh. Ketika diberi amalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahkan hal itu dijawab dari Rasulullah nyoba sapohro syubhat dengan baju makanan. Sapoh gelas susu dan sikit roti. Tiba-tiba bersenam datang tu belum kita sedekah. Berarti datang belum kita sedekah dibagi dua. Susu sikah apa, roti sikah apa. Sehingga berarti kita jauh berbeda bandingkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kekal syubhat. Ya Allah bahkan hanya tujuh mandung gede, bahkan sikah apa tujuh. Yang kedua, syubhat yang cukup cukup amalan. Hijab perjalanan jauh hijab dan tiksaan ketika berlari nyawa mantap merasa menyesal. Apalagi kita yang amalan kita jauh lebih daripada syubhat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama dengan diberi kesempatan oleh Allah pun ada buku yang diajukan oleh Allah. Bersedekahlah ataupun baca Quran dapat huruf fakir dan miskin. Maka Muhammad Allah SAW agar kita memandang yang kata buku dalam bulan Ramadan. Dari pun kita mulai bulan Ramadan hingga kata habis memandang yang tersebut raya ka, ukut ka, sedekah ataupun zikir katanya. Baca Quran katanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.